Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini berdasarkan laporan dari warga bahwa telah ditemukan kerangka manusia di desa kita ini, tepatnya di wilayah perkebunan warga. Kita semua belum tahu kerangka tubuh siapa yang diketemukan ini, karena selama ini tidak ada laporan dari warga desa yang kehilangan keluarganya. Namun jika dilihat dari pakaian yang diketemukan di lokasi tersebut, merujuk ke seorang pria dewasa. Demikian ujar Pak Kades menuturkan. Para warga dengan dada berdebar fokus mendengar penuturan Pak Kades. Lalu Pak Kades melanjutkan berbicara. Dan saya mohon perhatiannya, adapun barang yang ditemukan di lokasi yaitu satu setel pakaian pria, sebilah golok. Jadi tolong perhatikan, siapa tahu ada yang mengenali. Pakaian dengan golok ini, Ujar Pak Kades serasa mengangkat barang buktinya. Seketika ratusan pasang mata tertuju ke depan di mana Pak Kades tengah menunjukkan barang-barang tersebut. Tiba-tiba saja ada seorang berteriak sembari melangkah ke depan. Pak, itu kan baju dan goloknya suamiku. Ujar seseorang itu. Sontak semua mata memandang ke asal suara dan ternyata itu suara Saminah yang berteriak. apa benar sudah yakin ini baju dan goloknya suamimu? Tanya Pak Kades kepada Saminah. Bener Pak Kades, ini baju dan goloknya suamiku. Jawab Saminah pasti. Tapi nggak mungkin, suamiku sudah mati dan sudah jadi tengkorak. Karena suamiku tiap malam pulang, Pak. Sambung Saminah. Sekarang suamimu di mana? Tanya Pak Kades ke Saminah. Mendapat pertanyaan Pak Kades sejenak, Saminah terdiam. Lalu ia menjawab. Di kebun Pak Kades. Dia sudah 2 minggu lebih setiap hari ke kebun. Berangkatnya sebelum subuh dan pulang ke rumah sudah malam. Aku nggak tahu kenapa, karena aku nggak pernah ikut ke kebun. Demikian tutur Saminah kepada Pak Kades. Kamu gak pernah bertanya kepada suamimu seperti itu? Selidik Pak Kades. Aku pernah nanya ke dia, kenapa selalu pergi sebelum subuh dan pulang sudah malam? Dan kenapa nggak mau makan di rumah? Tapi dia nggak pernah jawab dan bicara kepadaku Pak Kades. Jawab Saminah lagi. Oh iya Pak Kades, saya yakin itu baju dan goloknya suamiku. Cuma bedanya golok suamiku pakai tali warna kuning. Ucap Saminah. Mendengar ucapan Saminah yang mengatakan bahwa itu golok milik suaminya. Cuma setahu Saminah, punya suaminya pakai tali berwarna kuning. Pak Kades merasa jantungnya berdebar karena ia teringat dengan seutas tali yang tersimpul di dahan pohon, di mana ditemukannya kerangka manusia serta pakaian yang kini diakui Saminah milik suaminya. Sekarang saya minta tolong kepada Pak Hansip pergi ke kebunnya Nurdin untuk menjemputnya. Ujar Pak Kades ke Pak Hansip yang saat itu berdiri di samping Pak Kades. Lalu Pak Hansip dengan ditemani 2 orang warga berangkat ke kebunnya Nurdin. Karena menurut keterangan Saminah bahwa Nurdin pulang bila waktu malam saja. 1 jam berlalu, Pak Hansip bersama 2 warga yang tadi menjemput Nurdin pun kembali. Namun tidak terlihat Nurdin bersama mereka. Lalu mereka bertiga melaporkan kepada Pak Kades bahwa mereka tidak menemukan Nurdin di kebunnya. Dan mereka menjelaskan bahwa di kebunnya tidak ada bekas pengerjaan baru menandakan bahwa kebun itu sudah lama tak dirawat. Mendengar laporan dari warganya, semakin kuat dugaan Pak Kades bahwa penemuan kerangka manusia itu ada kaitannya dengan Nurdin. Cuma sangat berseberangan dengan keterangan Saminah yang mengatakan bahwa suaminya setiap hari pulang walau ada keanehan yang tidak biasanya dari sikap suaminya. Jadi begini para warga sekalian, masalah ini kita tunggu 2 hari, dan setelah 2 hari ada yang merasa kehilangan anggota keluarganya,
Segera lapor ke saya agar saya bisa melanjutkan melaporkan ke kepolisian. Tutup Pak Kades, dan Pak Kades mempersilahkan kepada warga untuk pulang dan akan dikumpulkan kembali 2 hari mendatang. Malam itu suasana sangat dingin karena selepas kumpul di kantor desa, hujan mengguyur desa itu walau mulai reda. Namun tetap rintik hujan masih terus menitik di bumi ini. Saminah terlihat gelisah malam itu dengan penemuan pakaian serta golok milik suaminya di lokasi ditemukan kerangka manusia itu. Sementara ia yakin itu bukan suaminya, karena suaminya setiap malam selalu pulang waktu menunjukkan jam 9 malam. Ia semakin gelisah karena suaminya belum pulang juga. Biasanya jam 9 malam suaminya pulang. Saminah masih duduk di bangku terasnya. Ia baru akan masuk ke dalam bila suaminya sudah datang. Tiba-tiba saja Saminah dikejutkan oleh gonggongan anjing tak jauh dari depan rumahnya. Entah anjing siapa dan dari mana, Saminah melihat 3 ekor anjing memasuki halaman rumahnya. Bahkan ketiga anjing itu seperti mengitari rumahnya sambil terus menyalak. Saminah merasa ketakutan, lalu ia pun masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Lalu ia memutuskan untuk menunggu suaminya di kamar saja. Ketika baru saja meninggalkan pintu depan dan melangkah hendak menuju kamar, ia mencium sesuatu yang membuat ia mual. Wah, bau apa ini? Pikir Saminah. Ya, Saminah mencium bau bangka yang sangat menyengat, seakan menyeruak memenuhi setiap sudut rumahnya. Sembari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangannya, Saminah terus melangkah menuju kamarnya, dan ketika ia membuka pintu kamarnya, tiba-tiba saja dari dalam kamarnya seketika banyak lalat hijau berhamburan keluar dari kamarnya, sehingga banyak lalat-lalat itu menabrak wajahnya, yang membuat ia lebih terkejut lagi. Di dalam kamar, ia melihat suaminya atau Nurdin tengah duduk di tepi ranjang kayu dengan wajah tertunduk, serta lalat-lalat hijau itu mengerumuni tubuh dan wajahnya. Saminah hanya diam terpaku melihat pemandangan itu. Matanya terbelalak menatap ke arah suaminya yang saat itu terlihat mengerikan. Dengan perlahan, Nurdin mengangkat wajahnya dan memandangi ke arah Saminah, seraya ia berkata, Dek, maafkan Mas. Lalu tiba-tiba kepala Nurdin terjatuh dari badannya, menggelinding hingga di ujung kaki Saminah. Menyaksikan hal yang sangat mengerikan itu, seketika Saminah terkulai lemas dan tak sadarkan diri, terjatuh di lantai. Singkat cerita, entah sudah berapa lama ia pingsan, tiba-tiba saja Saminah kembali siuman. Begitu ia sadar dan menyadari tengah terbaring di lantai di depan pintu kamarnya, ia berusaha mengingat kembali apa yang terjadi. Saminah langsung beranjak bangun dan langsung mengarahkan pandangan matanya ke Dipan, di mana sebelum pingsan ia melihat sosok suaminya duduk di sana dengan penampakan yang sangat mengerikan. Saat ini ia tidak melihat siapapun di dalam kamarnya, hening dan sepi. Dengan perlahan kakinya melangkah masuk ke dalam kamar. Lalu Saminah mendekati Dipannya. Sontak ia terkejut begitu melihat tempat sebelumnya melihat Nurdin duduk terlihat belatung dengan jumlah yang sangat banyak di sana.
Saminah langsung teriak, menangis ketakutan. Seraya ia berlari keluar rumah. Di luar rumah ternyata hari masih gelap. Entah sudah jam berapa saat itu. Yang jelas suasana masih terlihat gelap gulita. Teriakan serta tangisan Saminah tentu saja membangunkan sebagian tetangga dekat rumahnya. Satu persatu tetangga datang menghampiri Saminah dan bertanya-tanya kenapa menangis dan berteriak. Dengan masih menangis, Saminah pun menceritakan yang ia alami, bahkan menunjukkan belatung-belatung di atas dipannya. Tentu saja membuat warga yang melihat bergidik ngeri. Singkat cerita, esok paginya Saminah dengan didampingi Pak RT menjumpai Pak Kades dan menceritakan semua yang ia alami. Saminah baru yakin bahwa suaminya telah tiada, walau ia tidak tahu apa penyebabnya. Pak Kades dengan sabar mendengarkan cerita Saminah, lalu Pak Kades berkata, Saminah, sebenarnya dari kemarin saya sudah ada firasat. Memang itu jasadnya Nurdin. Hanya saja saya jadi bingung dengan keterangan kamu bahwa suamimu setiap malam pulang. Makanya saya tunda untuk mengambil keputusan. Dan kemarin saat kita kumpul di kantor desa, kamu mengatakan bahwa golok tersebut milik suamimu, cuma pakai tali berwarna kuning. Benar begitu? ucap Pak Kades ke Saminah. Iya Pak Kades, golok suami saya pakai tali kuning. Jawab Saminah sambil tergugup. Karena tali goloknya sengaja dilepas Nurdin dan digunakan untuk dia bunuh diri, dan sekarang tali itu masih terikat di pohon itu. Demikian ujar Pak Kades menjelaskan. Sontak begitu mendengar penjelasan Pak Kades, Saminah menangis histeris. Maaf, bukan saya ikut campur ya Saminah. Sebenarnya suamimu sebelum melakukannya pernah datang ke rumah saya. Ia bercerita bahwa ia tidak tahan lagi dengan sikap dan ucapanmu kepadanya. Saya mohon, berubahlah. Kasihan Nurdin, sangat tertekan. Sambung Pak RT kepada Saminah. Singkat cerita, setelah Pak Kades melaporkan ke pihak kepolisian bahwasannya salah satu warganya telah melakukan bunuh diri dan ditemukan sudah jadi kerangka. Setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP serta melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang akhirnya membenarkan adanya warga setempat telah meninggal dikarenakan bunuh diri. Kemudian jasad Nurdin yang tinggal kerangka dikebumikan. Oke, sekian cerita dari saya, dan cerita ini berasal dari Kang Asep Hidayat yang sudah mengizinkan saya menceritakan cerita beliau. Dan sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Kang Asep Hidayat yang sudah mengizinkan saya untuk menceritakan kembali cerita beliau di channel saya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Mudah-mudahan kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, Ekoy. Sampai ketemu kembali di channel Markoy selanjutnya.